Selamat datang di channel Novel Official. Sebelum mendengarkan novel, kekuatan Harvey York untuk bangkit. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Kalau tidak kusentil jantung kalian hehehehe. Tanpa lama-lama lagi langsung saja kita masuk di alur cerita novelnya. Bab 4481. Harvey York menepuk kepalanya. Tapi dia melupakannya. Ketika tanah taman kota diperoleh, selama fitur khusus tanah dipublikasikan, itu mungkin akan menjadi rumah nomor 1 di Jinling untuk menggantikan Teluk Huilong. Oh, ketika datang ke real estate Jinling kami, saya lupa bisnisnya. Santiago Luo berkata sambil tersenyum pada saat ini. Tuan Muda York, saya menelepon Anda hari ini karena seorang teman keluarga saya dalam masalah. Ibunya tidak sengaja memakan produk Sanwu. Dan sekarang dia dalam keadaan buruk. Semua dokter terkenal di Jinling telah mengambil tindakan. Tetapi mereka tidak berdaya. Aku ingat kamu menyelamatkan Sioma Rahit. Jadi aku ingin kamu mencobanya. Harvey York tertegun sejenak. Dan berkata, Nyonya tua dari keluarga Huo. Santiago Luo berkata, saudaraku. Kamu luar biasa ah. Benar. Itu keluarga Huo. Vernei Huo sekarang mencari perawatan medis di mana-mana. Dikatakan bahwa dia telah meminta hubungan untuk menemukan Tuan Oscar Armstrong. Tapi pria tua itu jauh di Wolsing dan tidak dapat ditemukan untuk sementara waktu. Jadi, saya ingin merekomendasikan Anda untuk mencobanya. Harvey York sedikit terkejut bahwa Santiago Luo sangat memperhatikan wanita tua dari keluarga Huo. Tapi itu normal untuk memikirkannya. 6 keluarga tersembunyi memiliki semangat yang sama. Dan hubungan di antara mereka pasti sangat dekat. Saudaraku, apakah kamu datang? Harvey York tersenyum dan berkata, tidak masalah. Saya tidak bisa memintanya. Setelah menutup telepon, Harvey York memanggil taksi dan pergi ke rumah sakit swasta di alamat yang diberikan oleh Santiago Luo. Ada banyak mobil mewah di tempat parkir rumah sakit ini, serta banyak mobil dinas rumah sakit lainnya. Saudara York, Anda akhirnya di sini. Santiago Luo, yang sedang menunggu di pintu, berjalan cepat. Aku benar-benar mengganggumu. Meskipun aku tahu kamu bukan dokter. Tapi kuda mati adalah dokter kuda yang hidup. Kamu punya banyak trik. Kamu bisa datang dan mencoba keberuntunganmu. Saudaraku, aku tidak punya pilihan. Jika tidak, aku tidak akan menemukanmu. Harvey York mengangguk dan berkata, saya benar-benar tidak tahu cara menggunakan obat. Tetapi banyak hal yang mirip dengan seni bela diri. Saya dapat melihat apakah ada cara untuk melihat apakah ada cara. Jika itu benar-benar tidak berhasil, saya akan memanggil Penatua Armstrong secara langsung dan memintanya datang untuk menyelamatkan. Armstrong tua. Yang mana Tuan Armstrong? Santiago Luo terkejut dengan tekad Harvey York. Oscar Armstrong. Harvey York berkata ringan tanpa menjelaskan. Santiago Luo tertegun sejenak. Jelas tidak menyangka Harvey York mengenal Oscar Armstrong. Dan dari nada Harvey York, sepertinya selama dia menelepon, Oscar Armstrong akan segera menghampirinya. Oke. Bagaimana kabar wanita tua dari keluarga Huo sekarang? Harvey York mengambil inisiatif untuk mengubah topik. Santiago Luo berkata dengan ekspresi jelek. Situasinya sangat serius. Semua ahli yang dapat dipekerjakan telah mengambil tindakan. Tapi wanita tua itu dalam keadaan setengah sadar sekarang. Tuan Huo sangat marah sehingga dia akan meremukkan pelaku sampai mati. Ngomong-ngomong, kami juga mengundang Andrew Valdez, yang dikenal sebagai Raja Jarum. Tapi aku tidak tahu apakah itu akan membantu. Jelas, Santiago Luo tahu bahwa wanita tua dari keluarga Huo dalam kondisi serius. Tetapi dia tidak tahu. Masalah ini adalah asal-usul Lilian Yates. Harvey York sedikit terkejut.
Harvey York telah mendengar Oscar Armstrong berbicara tentang karakter ini. Dikatakan bahwa akupuntur dan moksibusinya luar biasa. Santiago Luo mengangguk dan berkata, "Saudaraku, pernahkah Anda mendengar tentang dia? Namun, saya tidak tahu apakah Raja Jarum ini berguna." Bab 4482. Harvey York mengerutkan kening ketika dia mendengar kata-kata, "Situasi wanita tua keluarga Huo begitu sulit. Bagaimanapun, itu hanya kasus keracunan makanan." Tetapi Harvey York tidak berpikir itu akan merepotkan. Santiago Luo mengerutkan kening dan berkata, "Meskipun wanita tua dari keluarga Huo menderita keracunan makanan, situasinya tampaknya berbeda dari keracunan makanan. Banyak ahli telah datang dengan keterampilan tata geraha mereka, tetapi mereka masih tidak berguna. Ngomong-ngomong, orang-orang dari kantor polisi dan Food and Drugs Administrasi juga melakukan interogasi mendadak terhadap tersangka. Tetapi dia hanya bisa mengatakan bahwa dia membeli barang murah di pasar grosir. Tetapi dia tidak dapat menemukan pemiliknya. Dan menunggu tesnya. Saat hasilnya keluar, wanita tua dari keluarga Huo mungkin sudah meninggal. Mendengar ini, ekspresi Harvey York sedikit berubah. Dan dia tidak tahu kesulitan seperti apa yang harus dialami Lilian Yates di bawah interogasi. Meskipun dia masih tidak menyukai Lilian Yates dengan baik, apapun yang terjadi, demi Mandy Zimmer, dia tidak bisa membiarkan Lilian Yates mengalami kecelakaan. Memikirkan hal ini, Harvey York berkata, "Tolong beritahu Felipe Parada." Dan keduanya mengatakan bahwa Anda sedikit lebih baik dari tersangka. Setidaknya jangan biarkan dia terlalu menderita di penjara. Aku akan melakukan yang terbaik untuk berurusan dengan wanita tua dari keluarga Huo. Pergi. Santiago Luo sedikit terkejut. Saudara York, tersangka ada hubungannya dengan Anda. Harvey York berkata dengan ringan. Mantan ibu mertuaku. Mendengar ini, Santiago Luo tampak aneh. Tetapi dia dengan cepat mengeluarkan teleponnya. Menelepon. Segera. Harvey York mengikuti Santiago Luo ke bangsal perawatan intensif sebuah rumah sakit swasta. Di luar unit perawatan intensif, burung dan bunga harum. Dan tampak seperti negeri dongeng di bumi. Tetapi ada banyak orang berkumpul di pintu bangsal. Semuanya mengerutkan kening. Dan masing-masing orang di Jinling ini adalah pria besar yang bisa membuat Jinling gemetar 3 kali dengan menghentakkan kakinya. Mereka mengerutkan kening bersama. Dan adegan ini benar-benar sedikit mendebarkan. William Heath, Devora Oliveira dan yang lainnya semuanya hadir. Dan ketika mereka melihat Harvey York muncul, mereka semua tampak sangat gembira dan datang. "Tuan Muda York, Anda di sini." Harvey York mengangguk sedikit. Bukan omong kosong. Tapi dia berjalan ke depan kerumunan dan mendengarkan dengan sedikit cemberut. "Kami telah melakukan lavage lambung pada wanita tua itu. Menyuntikkan serum. Dan juga mengambil sepotong perut untuk pengujian. Tapi sejauh ini, tidak ada yang ditemukan." Seorang dokter yang tampak sedikit lelah. Pada saat ini wajahnya serius terhadap seorang pria parubaya dalam setelan tunik Cina. Dan selama proses ini, kondisi wanita tua itu menjadi semakin serius. Dan dia sekarang mengalami koma yang dalam. Saya sekarang curiga ada sesuatu yang sangat beracun dalam produk Sanwu yang dia makan. Tetapi hasil tesnya masih. Jika saya tidak keluar, saya tidak bisa minum obat dengan gegabah. Namun, saya akan mempercepat kemajuan dan mencoba untuk mendapatkan hasil hari ini. Tolong jangan khawatir, Tuan Huo. Tenaga medis lebih sedikit. Tetapi ketika dia setengah baya dalam setelan tunik Cina, dia masih berhati-hati. Jelas, pria berjas tunik itu adalah Vernei Huo. Meskipun Vernei Huo paling tinggi hanya 1,7 meter, tetapi mengenakan setelan tunik Cina,
Dia berdiri di sana dengan sikap yang tak terkatakan, yang membuat orang ingin membungkuk dan berlutut di depannya. Lagi pula, di antara 6 keluarga tersembunyi, keluarga Huo mengendalikan lebih dari setengah pasukan di Jalan Jinling. Apalagi Vernei Huo sendiri adalah master seni bela diri. Dia sangat sopan dalam tindakannya. Dapat dikatakan bahwa di sungai dan danau Jinling, kecuali Javier Du dari keluarga Sidu yang tertutup, tidak ada yang bisa mengimbangi Vernei Huo. Dan kekuatan Javier Du lebih bergantung pada desa Tianmen Barat Daya di belakangnya. Vernei Huo, di sisi lain, bergantung sepenuhnya pada dirinya sendiri, yang menunjukkan betapa kuatnya dia. Bab 4483. Hanya saja Vernei Huo, orang yang paling kuat dan berkuasa di Jinling Road, terlihat sangat muram saat ini, hampir sampai kehilangan kendali. Sampah. Sekelompok sampah. Pada saat ini, Vernei Huo menunjuk hidung dokter dan mengutuk. Yang jelas saya hanya mengambil 1 butir produk Sanwu. Awalnya saya bilang kalau lambung cukup bilas. Kalau begitu menyuruhku menyuntikkan serum. Sekarang beritahu saya curiga ada zat yang sangat beracun dalam produk Sanwu. Kalian juga memiliki irisan perut. Tetapi kamu masih tidak tahu mengapa. Kondisi ibu saya semakin buruk. Apakah Anda akan memberi saya pemberitahuan penyakit kritis nanti? Berbicara, apakah ada yang salah dengan keterampilan medismu? Atau kamu hanya sampah? Masing-masing dari mereka sangat arogan di hari kerja. Seolah-olah tidak ada orang di dunia yang tidak bisa kamu selamatkan. Pada saat kritis, 1 lebih baik dari 1. Sial, aku tidak punya banyak kesabaran. Dan ibuku tidak punya banyak waktu. Aku akan memberimu 1 jam. Saya ingin melihat diagnosis dan rencana perawatannya. Jika terjadi sesuatu pada ibuku, aku berjanji, kalian semua dokter dukun harus pergi ke bawah papan peti mati. Pada saat ini, Vernei Huo tidak mengaum keras, juga tidak berteriak keras. Tapi suaranya bergema di seluruh koridor, membuat semua staf medis bergidik. Pada hari kerja, mereka berpura-pura berada di depan anggota keluarga pasien. Tetapi sekarang mereka seperti semut di panci panas. Sebaliknya, Harvey York menghela nafas dalam hatinya. Dia tahu bahwa Vernei Huo pasti sangat berbakti kepada ibunya. Kalau tidak, bagaimana bisa pria sebesar itu mengucapkan kata-kata seperti itu? Sekelompok staf medis menggigil dan terus mengangguk. Ya, semua orang ketakutan. Dan semua orang tahu bahwa Vernei Huo selalu melakukan apa yang dia katakan. Jika tidak ada cara untuk menyelamatkan wanita tua dari keluarga Huo, hidup mereka akan berakhir di sini. Raja Jarum ada di sini. Pada saat ini, sekelompok orang muncul di pintu. Yang pertama adalah seorang lelaki tua yang mengenakan jubah tradisional Tiongkok. Dia tampak seperti peri tua, seolah melihat penyelamat. Sekelompok staf medis bergegas untuk menyapa. Bahkan kelopak mata Vernei Huo berkedut. Dia dengan cepat menahan emosinya. Dan kemudian berjalan di depan Andrew Valdez dan berkata, King Needle, bosmu akhirnya ada di sini. Maaf, aku secara khusus memintamu untuk datang dari kota asalmu. Saat berbicara, Vernei Huo menghela nafas lega. Harvey York memandang Raja Jarum Andrew Valdez dengan penuh minat. Pada tahun-tahun awalnya, dia mendengar Oscar Armstrong berbicara tentang orang ini. Menurut pernyataan Oscar Armstrong, Andrew Valdez mempelajari pengobatan tradisional Tiongkok, dan perpanjangan umur jarum perak dengan 1 tangan telah mencapai kesempurnaan. Konon selama masih ada hikmahnya, mereka bisa bertahan di tangan Andrew Valdez. Selain itu, Andrew Valdez juga ahli seni bela diri. Jarum perak di 1 tangan dapat memperpanjang hidup, dan juga dapat merenggut nyawa orang. Santiago Luo juga berdiri di samping Harvey York saat ini.
Dengan ekspresi sedikit santai, Tuan Muda York, karena Anda tahu nama Andrew Valdez, Anda juga harus tahu metodenya. Di dunia medis Jinling, dia jelas merupakan sosok. Dia menyatakan bahwa mereka yang bisa diselamatkan pasti bisa diselamatkan. Mereka yang dia nyatakan tidak bisa diselamatkan, maka yang abadi tidak bisa membantu. Bab 4484. Tetapi, sebelum Santiago Luo selesai berbicara, Harvey York melambaikan tangannya dan berkata, "Aku tahu. Mari kita lihat dulu." Pada saat ini, Andrew Valdez sudah, dia berkata dengan rapi, "Tuan Huo. Dan semuanya. Sekarang bukan waktunya untuk berbicara omong kosong. Aku akan melihat situasi wanita tua keluarga Huo dulu." Vernei Huo mengangguk buru-buru setelah mendengar ini. Dan berkata, Oke, Raja Jarum. Silakan datang ke sini." Andrew Valdez tidak berbicara omong kosong, tetapi berjalan langsung ke unit perawatan intensif dengan sekelompok asistennya. Apakah itu jendela, koridor, atau gerbang? Itu langsung dipenuhi orang. Harvey York dan Santiago Luo juga menghapus kekuatan mereka dan menjadi yang terdepan. Pada saat ini, Andrew Valdez telah memberikan denyut nadi wanita tua Huo. Dia memiliki wajah yang agak hidup pada awalnya, tetapi pada saat itu berubah menjadi sedikit pucat. Setelah mengerutkan kening untuk waktu yang lama, dia memadat dan berkata, "Tuan Huo, sejujurnya, saya bisa menyelamatkan Anda. Tetapi bahkan jika saya mengambil tindakan, biarkan ibumu hidup, kemungkinan turun tidak lebih dari 20%. Tidak lebih dari 20%. Mendengar ini, seluruh unit perawatan intensif langsung terdiam seperti kematian di dalam dan di luar. Bahkan Harvey York sedikit mengernyit, dan kemudian matanya tertuju ke unit perawatan intensif. Saya melihat seorang wanita tua yang tampak hampir 90 tahun berbaring di ranjang rumah sakit. Dia berpakaian sederhana. Matanya tertutup. Dan sesekali dia mengerutkan kening. Seolah-olah dia masih kesakitan dalam tidurnya. Ini adalah Harvey York, yang pada awalnya menyipitkan mata, tiba-tiba mengedipkan kelopak matanya. Kehilangan gangguan. Harvey York dengan jelas melihat bahwa sekitar 70% dari bintang penuh wanita tua keluarga Huo masih dipenuhi dengan lampu merah. Tetapi 30% sisanya tampaknya telah kehilangan kilaunya. Ini adalah ki yang tidak bisa dilihat orang biasa. Hanya fisikawan Feng Shui yang bisa melihatnya. Bahkan jika Andrew Valdez adalah Raja Jarum, dia masih tidak bisa melihat ini. Kontak Harvey York dengan hidup dan mati jauh lebih banyak. Dan hanya setelah pengamatan yang cermat dia dapat melihatnya. Dan apa yang disebut kehilangan jiwa, menurut pepatah tradisional, adalah bahwa Raja Neraka sudah mulai mengambil nyawanya. Dengan cara tradisional, inilah saatnya untuk mulai membantu orang tua mengatur pemakaman mereka. Karena setelah 3 jiwa hilang, lelaki tua itu akan bangun untuk waktu yang singkat, yang disebut kembali ke cahaya. Adegan ini membuat Harvey York mengerutkan kening. Ini di luar cakupan teknologi medis. Ini membutuhkan fisiognomi Feng Shui untuk dipecahkan. Tetapi masalahnya adalah bahkan dia tidak merasa yakin. Lagi pula, apa yang dia kuasai adalah pembunuhan. Dan pemahamannya tentang Feng Shui juga diperoleh secara terbalik. Biarkan dia menyelamatkan orang. Benar-benar tidak ada kepastian 100%. Jika benar-benar ekstasi, maka itu berarti nasib orang tua itu telah datang. Lilian Yates mungkin akan hancur kali ini. Harvey York tahu betul bahwa jika wanita tua dari keluarga Huo benar-benar mati kali ini, maka Lilian Yates tidak akan mati. Kulitnya juga harus dikupas. Kecuali dia secara paksa menggunakan kekuatan untuk menekan orang lain. Tetapi sejak saat itu, dia dan keluarga Huo akan memiliki kebencian yang tak ada habisnya.
Tidak. Seharusnya jiwa manusia belum menghilang. Dan dua jiwa surga dan bumi masih ada di sana. Jika Anda menggunakan formula kitab perubahan untuk memperbaiki jiwa manusia lelaki tua itu tepat waktu, maka Anda dapat menambahkan putaran kehidupan lagi. Harvey York mulai berpikir tentang metode Feng Shui yang dia ketahui. Dan seberapa besar peluang dia untuk menang jika dia mengambil tindakan secara paksa. Tepat ketika Harvey York sedang berpikir, Andrew Valdez juga menarik perhatian semua orang. Tubuh Vernei Huo gemetar saat ini. Dan suaranya kering, Raja Jarum. Bahkan jika kamu mengambil tindakan, hanya ada satu kesempatan untuk bertahan hidup. Bab 4485. Andrew Valdez berkata dengan sungguh-sungguh. Itu benar. Karena situasi wanita tua itu terlalu istimewa. Saya tidak punya waktu untuk menguji racun saat ini. Jadi saya hanya bisa mengeluarkan racun dengan paksa. Kemungkinan ini akan secara langsung menghabiskan kesempatan terakhir wanita tua itu. Tetapi jika obat itu tidak dikeluarkan secara paksa, wanita tua itu bisa hidup hingga 3 jam. Dalam 3 jam ini, tidak ada yang bisa dideteksi. Mendengar Andrew Valdez, Vernei Huo membeku, menggelengkan tubuhnya dan menggelengkan kepalanya. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Bagaimana mungkin ini bisa terjadi? Ibuku hanya punya 3 jam untuk hidup. Suasana di lapangan menjadi lebih bermartabat dalam sekejap. Semua ahli di rumah sakit gemetar. Dengan keringat dingin menetes dari dahi mereka. Lagi pula, Andrew Valdez, yang tampak seperti penyelamat bagi mereka, sebenarnya akan mengatakan hal seperti itu. Mereka ingin mengatakan apakah pemain nasional Oscar Armstrong harus diizinkan masuk saat ini. Tapi dari Walsing, dibutuhkan setidaknya 3 jam penerbangan. 3 jam kemudian, hari lili terasa dingin. Artinya, bahkan jika pemain nasional Oscar Armstrong dapat dihubungi sekarang, wanita tua dari keluarga Huo mungkin tidak dapat diselamatkan. Memikirkan hal ini, para ahli di rumah sakit ini semakin gemetar. Bagaimanapun, wanita tua dari keluarga Huo sudah mati. Dan Andrew Valdez mungkin baik-baik saja. Tapi dokter dukun ini di mata Vernei Huo harus diletakkan di bawah papan peti mati. Namun, di hadapan Vernei Huo, yang hampir lepas kendali, Andrew Valdez tidak memiliki ketakutan yang sama seperti dokter lain saat ini. Tetapi berkata dengan ringan, Tuan Huo, saya dapat menjaminnya atas nama saya, Raja Jarum. Setiap kata yang saya katakan adalah benar. Pasien harus segera diobati. Tidak ada cara lain. Karena kegagalan organnya sangat serius sekarang. Semakin lama Anda menunggu, semakin rendah kemungkinan keberhasilan setelah tembakan saya. Saya tahu betul bahwa Tuan Huo, Anda berbakti kepada ibumu. Dan Anda ingin 100% yakin sebelum membiarkan saya mengambil tindakan. Tapi Tuan Huo, saya seorang dokter jenius, bukan peri. Seperti kata pepatah, tenaga kerja terkadang habis. Ini pada saat itu, tidak ada cara lain selain mencobanya. Andrew Valdez berkata dengan acuh tak acuh, seolah-olah dia tidak memiliki perasaan manusia. Tetapi setiap kalimat mengandung otoritas yang sangat besar, yang membuat orang secara tidak sadar mempercayai kata-katanya. Satu kesempatan hidup. Mengeluarkan racun secara paksa. Terkadang tenaga manusia habis. Vernei Huo mengepalkan tinjunya tanpa sadar pada saat ini. Dia memandang para ahli dan dokter terkenal yang matanya menghindar. Dan menggertakkan giginya. Bajingan. Kamu memiliki begitu banyak dokter dan ahli. Bahkan seorang wanita tua tidak dapat diselamatkan. Itu tidak berarti bahwa Anda lulus dari rumah sakit di mana matahari tidak pernah terbenam. Tetapi Anda berasal dari Universitas Kedokteran Militer Amerika Serikat. Tapi bagaimana dengan hasilnya? Buang-buang. Itu semua sampah.
Sekelompok staf medis menggigil. Tuan Huo, saya tahu Anda marah. Dan saya tahu Anda tidak dapat menerima pendapat profesional saya. Ekspresi Andrew Valdez tetap tenang. Tapi masalahnya adalah, tidak masuk akal bagimu untuk memarahi orang-orang ini. Bahkan jika kamu membunuh mereka semua, apakah itu akan berhasil? Jadi, kamu harus lebih tegas saat ini. Apakah Anda ingin membiarkan saya menembak? Saya harap Anda memutuskan lebih cepat. Semakin cepat Anda menembak, semakin besar peluangnya. Dalam 1 jam lagi, aku bahkan tidak yakin 10%. Bab 4486. Kata-kata Raja Jarum Andrew Valdez kejam dan sama sekali tidak dapat diterima. Tetapi pada saat ini, tidak ada seorang pun di antara hadirin yang berani bertanya. Bagaimanapun, ini tentang kehidupan wanita tua keluarga Huo. Dan tidak ada kepastian yang mutlak. Pada saat ini, siapa yang berani berbicara? Siapa yang berani membantah? Tidak, pasti ada jalan. Pasti ada jalan. Vernei Huo mengertakkan gigi dan matanya merah. Tersangka itu pasti disuap oleh seseorang untuk meracuni ibuku dengan sengaja. Dia pasti tahu cara mendetoksifikasi dia. Seseorang. Bawa dia. Saya secara pribadi menginterogasinya. Tidak dengan penawarnya. Aku akan membunuhnya. Aku akan membunuh seluruh keluarganya. Dan membiarkan seluruh keluarganya dikuburkan bersama mereka. Aku akan menggali semua 18 generasi nenek moyangnya. Dan membakar mereka menjadi abu. Orang biasa mengatakan hal seperti itu. Yang paling berteriak keras kepala. Bahkan jika beberapa pangeran dan tuan muda mengucapkan kata-kata seperti itu, semua orang tidak berpikir bahwa itu akan terwujud. Tetapi ketika Vernei Huo mengucapkan kata-kata ini, ada semacam kertakan gigi. Rasa yang pasti akan menjadi kenyataan. Saya tidak tahu berapa banyak orang besar di tempat kejadian yang diam. Dan mereka semua menggigil dengan cerdas. Seolah-olah mereka telah melihat pemandangan itu. Tuan Huo, Anda sudah dewasa. Pada saat ini, Anda harus tahu bahwa sudah terlambat. Bagaimana Anda menghukum tersangka setelah itu adalah urusan Anda, bukan milik saya. Yang ingin saya katakan adalah sekarang kita benar-benar punya waktu, sangat terbatas. Jika kamu terus berlarut-larut, situasi ibumu hanya akan bertambah buruk. Jadi, mari kita buat keputusan. Andrew Valdez mengeluarkan kotak obatnya dan mulai mendisinfeksi jarum perak, sambil melihat ke sumur kuno. Dengan Vernei Huo, beberapa ahli dan dokter terkenal saling memandang saat ini. Dan mengangguk satu persatu. Tuan Huo, tolong percaya pada Raja Jarum. Di Jinling, apa yang dia katakan mewakili keterampilan medis terbaik. Tidak ada yang bisa menanyainya. Bahkan jika pemain nasional Oscar Armstrong datang, itu akan sama. Staf medis terus mengangguk satu persatu. Ya, Tuan Huo, percayalah pada jarum matahari Raja. Saya yakin Valdez akan melakukan yang terbaik. Tidak ada penyelamat yang lebih cocok daripada dia. Banyak tokoh besar di lingkaran atas juga berbicara. Setuju. Semua orang melihat bahwa Vernei Huo tidak dapat diterima. Namun masalahnya jika terus berlarut-larut hanya akan membuat peluang Andrew Valdez untuk menyelamatkannya semakin kecil. Ekspresi Vernei Huo tidak dapat diprediksi. Dan dia mengertakkan gigi untuk belajar dari satu sama lain. Tepat ketika dia mengertakkan gigi dan bersiap untuk mengambil keputusan, sebuah suara tiba-tiba terdengar. Tuan Huo, dari sudut pandang saya, Nyonya Huo belum mencapai titik di mana dia harus dipindahkan secara paksa. Jika saya mengambil tindakan, dia akan memiliki setidaknya satu putaran kehidupan lagi. Yaitu 12 tahun. Begitu kata-kata ini keluar, penonton tiba-tiba terdiam. Semua orang melihat ke bawah tanpa sadar.
dan melihat seorang pria muda berjalan di depan wanita tua dari keluarga Huo di beberapa titik. Dia menyipitkan mata ke wajah wanita tua keluarga Huo dengan tatapan serius. Anak laki-laki, siapa kamu? Di mana kamu lari? Bisakah kamu masuk dan keluar dari sini? Direktur rumah sakit juga hadir. Dan ketika wajahnya menjadi gelap, dia berteriak keras. Pada saat ini, dia masih keluar untuk membuat masalah. Apakah dia mencoba membuat Vernei Huo bunuh diri? Mungkinkah dia secara tidak sengaja menggali kuburan leluhur bajingan kecil ini? Bab 4487. Dokter lain yang tampaknya sangat dihormati berkata dengan wajah dingin saat ini, siapa yang membiarkannya masuk? Keluarkan dia dari sini. Keamanan. Di mana keamanannya? Jelas. Dia takut ini adalah departemen psikiatri rumah sakit. Pasien yang kehabisan. Masalah mental. Omong kosong di sini. Dan Vernei Huo juga bereaksi pada saat ini. Dan ekspresinya langsung menjadi suram dan dingin. Sudah berapa lama? Dan masih ada orang yang berani keluar dan membuat masalah. Apakah ini mati? Santiago Luo keluar dengan tergesa-gesa pada saat itu. Dan dengan cepat menjelaskan. Tuan Huo, saya membawa orang ke sini. Ini Harvey York. Tuan York. Istri saya Devora Oliveira. Sean Gao. Direktur Parada. Old Joiner. Miss Heath. Semuanya diselamatkan oleh Master York. Melihat Santiago Luo berjalan keluar dan mendengar kata-katanya, ekspresi semua orang sedikit melunak. Vernei Huo juga tertegun sejenak. Dan kemudian ekspresinya menjadi sedikit lebih penuh harapan. Saudara York, apakah Anda seorang dokter? Bisakah Anda menyelamatkan ibu saya? Harvey York sudah melihat situasinya dengan jelas saat ini. Dia tersenyum sedikit dan berkata, saya bukan dokter. Wajah Vernei Huo tiba-tiba menjadi gelap. Tapi sebelum dia bisa berbicara, Harvey York melanjutkan, tapi aku memang bisa menyelamatkan ibumu. Kelopak mata Vernei Huo melonjak. Dia tidak mengerti apa yang dimaksud Harvey York. Tetapi dia masih menekan dirinya sendiri dan berkata, itu tidak benar. Apakah Anda tahu seberapa percaya diri Anda? Harvey York berkata ringan. 100%. 100%. Mendengar ini, para penonton saling memandang dengan tidak percaya. Omong kosong. Itu hanya omong kosong. Begitu banyak ahli dan dokter terkenal di hadapan kami tidak berani mengatakan bahwa Anda 30% yakin. Kamu, pria kecil yang rambutnya tidak tumbuh rapi, sebenarnya mengatakan kamu 100% yakin. Wah, aku tahu kamu ingin menonjol. Tapi tidakkah kamu melihat apa acaranya? Apakah ini tempat untuk berbicara omong kosong? Karena itu, Andrew Valdez menyipitkan mata ke arah Vernei Huo. Tuan Huo, apakah Anda mau percaya pada anak laki-laki berbulu? Tetapi juga pada cucu saya Yizen. Jika Anda percaya pada kepastiannya 100%, maka ya, saya menghormati keputusan Anda dan membiarkan dia mengambil tindakan. Tapi aku perlu mengingatkanmu. Untuk ibumu, waktu adalah hidup. Semakin kamu mengacau, semakin sedikit vitalitas yang dimiliki ibumu. Sebagai Raja Jarum, semua orang dapat melihat betapa etisnya saya. Saya tidak akan berbohong kepada Anda. Karena itu, Andrew Valdez menganggap serius sejenak. Dokter lain mengangguk kecil. Jelas, akupuntur raja dan akupuntur matahari umumnya diakui baik dalam hal reputasi, karakter, dan etika medis. Dan Vernei Huo jelas sangat menyadari hal ini. Jadi sekarang dia menatap Harvey York dengan sedikit ragu. Dia ingin mempercayai apa yang dikatakan Harvey York 100%. Tetapi dia tidak percaya diri. Andrew Valdez memandang Harvey York dengan tatapan jijik. Wah, bukannya aku tidak percaya padamu. Kamu bisa jika kamu ingin aku percaya padamu.
Selama kamu mengatakan di mana gurumu, aku akan tahu seberapa mampu kamu. Harvey York berkata dengan ringan. Saya sudah mengatakan. Saya bukan dokter. Andrew Valdez tertawa dan berkata. Kamu bilang kamu bukan dokter. Oke. Kalau begitu beritahu Anda. Jika itu bukan dokter. Bagaimana Anda akan menyelamatkan orang? Jangan bilang. Apakah kamu akan membangun platform dewa di sini untuk menari? Umur berapa kamu masih akan menggunakan feodalisme semacam ini? Metode tahayul untuk menyelamatkan orang. Kenapa? Apakah kamu memperlakukan kami sebagai sekelompok orang bodoh ke arah cambuk? Bab 4488. Harvey York berkata dengan enteng. Tidak perlu menyiapkan panggung dewa untuk menari. Dan itu tidak memiliki efek yang substansial. Namun, saya akan menggunakan Feng Shui untuk memperbaiki jiwa wanita tua dari keluarga Huo. Tindakan yang kuat untuk memperpanjang hidupnya. Apa? Feng Shui untuk memperpanjang hidupnya. Jiwa seseorang. Andrew Valdez memiliki ekspresi aneh di wajahnya. Nak, apakah kamu punya masalah dengan otakmu? Dalam situasi seperti ini, ketika Anda mengatakan hal yang membingungkan, apakah menurut Anda Tuan Huo akan sangat tidak jelas sehingga akan membuat Anda kacau? Tuan Huo, saya dapat memberitahu Anda dengan pasti bahwa ini anak itu pembohong. Cepat dan biarkan dia ditembak. Jangan ganggu aku menyelamatkan orang. Wajah Vernei Huo juga gelap saat ini. Dia tidak pernah berpikir bahwa seorang pembohong akan berani menipunya. Tetapi mengingat bahwa Santiago Luo membawa orang, dia penuh keraguan. Karena dalam hal hubungan antara 6 keluarga yang tersembunyi, jika Harvey York tidak memiliki kemampuan, Santiago Luo tidak akan datang untuk menyelamatkan orang bagaimanapun caranya. Harvey York tidak memandang Andrew Valdez saat ini, tetapi memandang wanita tua dari keluarga Huo dengan serius. Dan kemudian berkata, Tuan Valdez, jika tebakan saya benar, jika kamu mengambil tindakan, kamu akan menusukkan 3 jarum pada wanita tua dari keluarga Huo. 3 poin utama adalah Tianfu, Lingtai dan Yinci masing-masing. Maka kamu akan menggunakan metode jarum gemetar untuk meremajakan secara paksa garis kehidupan terakhir pada wanita tua dari keluarga Huo. Bagaimana Anda tahu? Andrew Valdez tertegun sejenak. Matanya dipenuhi keheranan. Ini adalah satu-satunya cara yang bisa dia pikirkan setelah diagnosisnya. Tapi dia tidak memberitahu jalannya sama sekali. Bagaimana Harvey York bisa tahu? Harvey York tersenyum ringan dan berkata, apakah Anda masih mempertimbangkan apakah akan memberikan suntikan ke titik Tanzong? Tetapi Anda tidak yakin. Karena takut suntikan ini tidak akan berpengaruh. Jadi, Anda akhirnya memutuskan untuk menghentikan suntikan ini. Andrew Valdez berkata dengan wajah terkejut. Bagaimana kamu tahu? Harvey York tersenyum ringan. Sebenarnya, suntikan ini harus diambil. Dan setelah turun, itu dapat dengan cepat menghilangkan wanita tua dari keluarga Huo. Nasib buruk dalam tubuh. Dengan cara ini, ketika Anda mengeluarkan jarum, tingkat keberhasilannya bisa mencapai 40%. Tapi kamu takut hal ekstrim akan membalikkan tubuh dan tulang wanita tua itu. Jadi kamu memutuskan untuk melepaskan jarum ini. Apakah yang saya katakan salah? Andrew Valdez tidak mengatakan apa-apa untuk waktu yang lama. Ini adalah metode yang dia temukan setelah berpikir lama. Dan dia memang mempertimbangkan pertanyaan apakah akan pergi ke titik akupuntur Tanzong. Tapi dia tidak mengatakannya sama sekali. Dan tidak menunjukkan apa-apa. Tapi Harvey York menilai semuanya. Hanya bisa dikatakan bahwa Harvey York terlalu jahat. Baik ahli medis atau ahli seni bela diri. Jika tidak, itu tidak terlihat. Dan Andrew Valdez tidak pernah bisa membayangkan bahwa Harvey York memiliki visi seperti itu di usia yang begitu muda. Memikirkan hal ini,
Andrew Valdez berkata perlahan. Karena Anda dapat melihat, teman kecil, bahwa saya sedang mempertimbangkan jarum ini di Tanzong. Maka Anda juga harus tahu bahwa setelah jarum ini diberikan, harus ada satu jarum terakhir yang dapat digunakan oleh vitalitas wanita tua dari keluarga Huo adalah 10% lebih. Hanya saja aku tidak bisa mengatakannya. Harvey York berkata dengan tenang. Sederhana saja. Jarum terakhir ditempatkan di pelipis kanan, sehingga keluarga Huo yang lama dapat membangunkan nyonya. Selama seseorang terjaga, keinginannya untuk bertahan hidup dapat memberinya kesempatan lagi. Tapi meski begitu, hanya ada 60% kemungkinan. Andrew Valdez mendengar kata-kata itu, dan wajahnya pertama-tama luar biasa, dan kemudian ekspresi kaget, dan kemudian ekspresi malu. Dia adalah Raja Jarum generasi. Dan kata-kata sederhana Harvey York bahkan membuatnya melangkah lebih jauh. Bab 4489. Saudara York. Tidak. Tidak. Tuan York. Kamu benar-benar luar biasa. Kamu memang yang dibawa oleh Tuan Luo. Akulah yang menjagaku. Aku minta maaf padamu. Maafkan aku. Andrew Valdez membungkuk dengan cepat. Hanya saja menurut apa yang kamu katakan, wanita tua dari keluarga Huo akan memiliki 60% dari vitalitas. Mengapa kamu tidak menggunakan akupuntur, tetapi menggunakan Feng Shui? Aku tidak mempertanyakan kehebatanmu, tapi aku benar-benar tidak tahu. Harvey York tersenyum dan berkata, karena Tuan Valdez adalah ahli pengobatan tradisional Tiongkok, maka Anda harus tahu bahwa pengobatan Tiongkok negara kami lahir dari seni bela diri. Dan seni bela diri terkait erat dengan Feng Shui. Negara segala macam saripati tradisional tidak berdiri sendiri. Mengapa kamu berpikir bahwa beberapa jarum yang kamu berikan tidak ada hubungannya dengan Feng Shui? Di mataku, efek dari jarummu adalah untuk memperbaiki keluarga Huo lama. Jiwa manusia madam, hanya saja efeknya tidak begitu bagus. Bagaimanapun, wanita tua dari keluarga Huo menderita gangguan delusi. Yang disebut keracunan makanan hanyalah gejala kecil, desiopati. Mendengar tiga kata ini, ekspresi seluruh hadirin berubah. Terutama para praktisi pengobatan Tiongkok kuno seperti Andrew Valdez, yang ekspresinya sulit dilihat secara ekstrim. Karena dalam pengobatan tradisional Tiongkok, tiga kata untuk ekstasi mewakili kematian tertentu. Wanita tua dari keluarga Huo baru saja menghitung hidupnya, dan kemudian dia diracuni. Jadi sepertinya keracunan itu membunuhnya, tapi tidak. Jadi, akupuntur Anda sangat berguna, tetapi Anda tidak bisa menyelesaikannya sepenuhnya. Lagi pula, jika kamu ingin memperbaiki jiwa yang akan hilang, kamu tidak bisa benar-benar memperbaikinya dengan jarum. Elder Valdez, jika Anda tahu bahwa seni bela diri mengarah pada pengobatan, Anda harus memahami bahwa obat juga merupakan bagian dari Feng Shui. Dimengerti. Mengerti. Andrew Valdez tiba-tiba menyadari. Aku tidak bisa melihat Gunung Tai. Kamu tidak bisa berprasangka buruk dalam praktik kedokteran dan menyelamatkan orang. Dulu saya meremehkan obat tradisional. Tetapi sekarang saya mengerti bahwa saya sempit pikiran. Andrew Valdez langsung berlutut dengan pop di depan Harvey York. Orang dahulu mengatakan bahwa harus ada guru untuk 3 orang. Tuan York, jadilah guruku. Seluruh unit perawatan intensif dipenuhi dengan keheningan. Vernei Huo dan yang lainnya tercengang ketika mereka melihat pemandangan itu. Tidak dapat bereaksi untuk waktu yang lama. Bagaimana situasinya? Andrew Valdez, Raja Jarum, tidak begitu keren sekarang. Bukankah dia memandang rendah Harvey York sama sekali? Kenapa dia tiba-tiba berlutut tepat di depan Harvey York dan meminta menjadi guru dengan ekspresi tegas?
Banyak perawat wanita cantik menamparkan diri mereka sendiri tanpa sadar untuk memastikan bahwa mereka tidak sedang bermimpi. Vernei Huo menggosok matanya pada saat ini dan memandang Andrew Valdez yang berlutut di tanah, hanya untuk berpikir bahwa dia salah membacanya. Raja Jarum, Andrew Valdez berkata dengan cepat pada saat itu, "Oke, Tuan Huo. Jangan bicara omong kosong. Biarkan guru saya yang melakukannya. Di depan guruku, aku tidak memenuhi syarat untuk melakukannya." Meskipun Andrew Valdez tidak tahu bagaimana Harvey York akan menyelamatkan orang, tetapi pada saat ini, dia memiliki kepercayaan mutlak pada Harvey York. Hanya saja Harvey York mengatakan bahwa beberapa tamparan dari wanita tua keluarga Huo dapat menyelamatkan orang, dan dia pasti akan setuju. Oke, Vernei Huo juga dengan tegas membuka mulutnya pada saat ini, karena dia melihat bahwa Harvey York telah meyakinkan Andrew Valdez. Tuan Muda York, terima kasih atas kerja kerasmu. Selama kamu menyelamatkan nyawa ibuku. Di masa depan, aku akan berhutang nyawa padamu. Bagi Vernei Huo, ini adalah batas dari apa yang bisa dia janjikan. Bab 4490. Harvey York tidak berbicara omong kosong, tetapi mengeluarkan kertas kuning dan cinnabar, dan kemudian menghancurkannya sedikit demi sedikit, dan mulai menggambar jimat. Melihat tindakan serius Harvey York, banyak orang memandangnya dengan tidak setuju. Lagi pula, semua orang berpikir bahwa Harvey York menebak pikiran Andrew Valdez hanya dengan omong kosong. Bisakah Feng Shui benar-benar menyelamatkan orang? Banyak orang yang meleleh luar biasa. Secara khusus, beberapa pengobatan-pengobatan Tiongkok kuno terlihat aneh. Demensia, ini tidak menyelamatkan nyawa. Sebaliknya, dia merampok Raja Neraka. Harvey York tidak berbicara omong kosong, tetapi menggambar 5 jimat. Kemudian dia menyipitkan matanya sedikit, dan tiba-tiba membukanya di saat berikutnya. Momentum seluruh orang benar-benar berbeda dari kelembutan sebelumnya. Di mata Vernei Huo dan yang lainnya, Harvey York tiba-tiba memiliki aura yang sangat kuat, dengan sikap yang dapat mengubah segalanya. Papa tampar tangan Harvey York dengan cepat, dan dia melempar jimat ajaib di tangannya. Jimat ini baru saja jatuh pada 5 titik akupuntur yang baru saja disebutkan Harvey York, dan itu tidak buruk sama sekali. Kemudian Harvey York mengambil sejumput tangan kanannya dan membuat api dengan bubuk fosfor di tangannya. Dengan jentikan jarinya, dia menyalakan 5 jimat ajaib di udara. Adegan ini membuat semua orang terkesiap. Ini adalah cara para biksu Tao di film-film Hong Kong dan Taiwan. Ketika semua orang melihatnya sebelumnya, mereka mengalahkannya sebagai film dan mengira itu tidak bisa dipercaya. Tetapi sekarang melihat metode hidup semacam ini, kelopak mata banyak orang melonjak, dan mereka merasa bahwa hari ini adalah mata pembuka. Namun, ketika Vernei Huo melihat metode Harvey York, seluruh dirinya tampak lega. Lagi pula, ada cara seperti itu. Tetapi itu dapat menunjukkan bahwa kemampuan Harvey York sebenarnya hebat. Kembali, dengan jimat terbakar, Harvey York menjentikkan jarinya, langsung memotong di antara jari-jarinya, dan sedikit darah jatuh di alis wanita tua keluarga Huo. Tetesan darah ini memadamkan kesempatan terakhir wanita tua dari keluarga Huo, dan juga menghilangkan yin di tubuhnya. Dan 5 jimat roh mengembalikan jiwa orang-orang yang telah banyak menghilang. Ini bisa dikatakan sebagai pendekatan dua arah untuk mengubah nasib. Seiring dengan tindakan Harvey York, aura hitam di wajah wanita tua dari keluarga Huo menghilang sedikit demi sedikit, dan seluruh hidupnya muncul kembali. Pada saat jimat berubah menjadi abu, wanita tua dari keluarga Huo tiba-tiba membuat sedikit suara, dan matanya terbuka dengan lemah. Bangun. Adegan ini langsung mengejutkan Andrew Valdez. Vernei Huo terkejut. Semua orang yang hadir terkejut.
Kemudian, saya melihat Harvey York mengambil mangkuk, mencairkan abu jimat ke dalamnya, dan menyerahkannya kepada Vernei Huo. Mulai hari ini, gunakan mangkuk air ini untuk membersihkan wanita tua dari keluarga Huo setiap hari. 3 hari setelah itu, wanita tua dari keluarga Huo kembali normal. 12 tahun perpanjangan hidup. Mendengar kata-kata Harvey York, dia menyaksikan pemulihan ibunya dan nilai berbagai instrumen kembali normal. Rao adalah pahlawan dari generasi Vernei Huo, dan seluruh tubuhnya gemetar karena kegembiraan saat ini. Dia berjalan ke Harvey York dengan ekspresi serius, menegakkan tubuhnya, dan melapisi dalam-dalam. Tuan York, mulai sekarang, bisnis Anda adalah bisnis keluarga Huo kami. Kata-katamu adalah kata-kata Vernei Huoku. Siapapun yang berani tidak menghormati Anda, Tuan York, pertama-tama harus menghadapi konsekuensi dari perasaan saya Vernei Huo. Siapapun yang berani melanggar metode Tuan Yorkmu sedang diubah. Kredibilitas Vernei Huo. Siapa yang berani membuat Tuan York tidak bahagia? Aku akan membuat seluruh keluarganya tidak bahagia. Terima kasih sudah menonton cerita novel Kekuatan Harvey York untuk Bangkit. Sampai ketemu lagi di cerita novel selanjutnya.